Makanya tim terapis yang psikolog tempat Gabriel sekarang itu juga dari awal kita datang, kita join, itu juga udah mulai mempertanyakan, ibu di rumah makan apa? Oh, makan ini, makan itu gitu kan. Tepung, terus masih sufor, berbau-berbau dengan yang glukosanya tinggi, ya gulanya tinggi. Itulah menyebabkan Gabriel jadi hiperaktif, lompat sana lompat sini, guling-guling, lari-larian gitu kan. Dan itu dari segi makanan ya masih akan terjadi kalau misalnya kita masih berikan asupan yang glukosanya tinggi. Nah, selain itu juga karena tenaganya dia penuh nih, sedangkan dianya juga harus belajar untuk duduk diem, belajar juga harus bisa untuk tenang di kelas. Akhirnya mulai tuh diajak sama mamanya gitu kan, jalan kaki tuh dari tempat sekolah sampai ke rumah sakit ya. Kalau aku hitung-hitung sih, bahkan sampai rumah tuh, sampai mama teriak-teriak sampai rumah ternyata. Nah itu kalau misalnya aku hitung-hitung dari kilometer sih kurang lebih 3 kilo. Bayangin ya, anak kurang lebih 4 tahun kurang lah, atau pas lah 4 tahun gitu kan. Itu jalan kaki dari rumah sakit ke rumah, terus balik lagi ke sekolah. Nah itu kurang lebih sekitar perjalanan 3 kilo dah. Dan itu bisa satu minggu itu dua kali lah, karena dia kalau nggak salah tuh beberapa mata pelajaran terapisnya dia tuh kalau nggak salah tuh apa aja ya mah, okupasi, terus apa lagi mah, wicara, terus apa lagi mah, itu yang paling fokus ya. Apalagi kalau fokusnya dia terapi okupasi. Untuk fokusnya dia belajarnya terapi okupasi. Terus kalau karena dia nggak begitu lancar, dia wicara supaya Karena bisa dia lancar bahasa komunikasi. Inggris, Nah, karena bisa ya ke Indonesia dia terapi bicara. gitu. Jadi karena dia nggak begitu hafal bahasa ibu, ya jadi ya diajarkan memang dari nol gitu. Dari nol diajarin tuh dari nol untuk bahasa ibu itu. Dan itu buat saya itu ya, wah ini gila PR berat banget nih. Apalagi mamanya yang jalanin ya sehari day to day ya, pasti ya capek. Nah, makanya aku kasih tahu pentingnya bahasa ibu itu juga di sini untuk itu. Nah, selain itu juga dengan terkurasnya tenaga anak-anak saat dia aktivitas jalan, untuk dari rumah sakit ke sekolah untuk menghabiskan energinya dia. Nah, dia jadi mulai untuk bisa accepting, belajar, mulai bisa nerima nih, oh pelajaran ini harus begini, duduk tenang, belajar gunting, gambar-gambar ya, masih KB ya pasti seperti itu ya kan. Nah, kalau kondisi seperti itu otomatis ilmu yang didapat ya lumayan, udah mulai masuk tuh ilmu yang dari sekolah, meskipun itu masih KB, notabene main. Tapi tetap yang namanya tantrum dan disleksia itu nggak langsung hilang dengan lu berjalan waktu sampai dengan hari ini kalau nggak salah sudah tahun ketiga, mau jalan tahun ketiga ya Maya, mau jalan tahun ketiga. Nah itu perubahannya jadi drastis gitu kan. Nah, seiring dengan berjalannya mata pelajaran di sekolah, aku kan juga cukup concern untuk nanya ke mamanya, nanya ke guru ketika ada waktu pertemuan gitu, nanya gimana sih perkembangan anak saya, sebenarnya anak saya tuh bisa nggak sih untuk ngikutin pelajaran gitu kan. Ternyata impactnya itu nggak dalam 1 bulan, impactnya itu setengah tahun ke atas baru tuh Gabriel udah mulai bisa baca bahasa ibu. Terus juga komunikasinya dengan guru dia mulai bisa, dengan temen-temennya yang utama ya dia juga udah mulai bisa diterima ya. Nah, notabene misalnya dia bilang dia bahasa planetnya itu ya berkurang gitu.